dengan ilmunya itu menggarap akan mendapatkan kebahagiaan yang sangat kekal, akan mendapatkan kebahagiaan yang sangat selamanya. Maka insya Allah dengan ilmunya dia bisa memanfaatkan tempat orang lain, dengan ilmunya dia bisa membahagiakan orang lain, dan dengan ilmunya orang bisa mengambil faedah dari ilmu yang sudah didapatkan, dari ilmu yang sudah disampaikan. Maka insya Allah siapapun yang berilmu, dengan ilmunya dia akan menggarap dirinya. Maka insya Allah dia akan mendapatkan kemuliaan dan akan mendapatkan kebahagiaan yang akan selalu dia rasakan. Bayangkan, kalau kita punya ilmu, kalau kita punya pengetahuan yang kita bisa amalkan, itu akan selalu membimbing kepada situasi kondisi kita akan mendapatkan kesenangan. Kesenangannya apa? Karena ilmu yang kita dapatkan, kita amalkan dan bisa kita manfaatkan. Maka setiap apa yang kita bisa manfaatkan itu menjadi ketenangan dan kesenangan kita. Maka siapapun yang kemudian ilmunya dimanfaatkan dengan kebaikan dan kemuliaannya, maka insya Allah dia akan mendapatkan kesenangan. Dan kesenangan tidak hanya sekali, boleh jadi kesenangan itu akan terus menerus selama itu diamalkan, selama itu dipraktekkan dan orang senang untuk mengamalkannya. Maka suatu dua kali lipat kesenangan dan kebahagiaan orang yang berilmu ketika ilmu itu digarap, ketika ilmu itu diamalkan, ketika ilmu itu diimplementasikan dalam kehidupan kita. Dengan cara apa mendapat kebahagiaan itu? Ditahdibi akhlaqi, dengan mendidik akhlak. Maka ilmu ini akan mendapatkan pengaruh yang kuat ketika diiringi dengan akhlak. Apa akhlak? Etika, moral, dan adab. Maka sungguh orang yang berilmu tanpa adab tak akan bisa mendapatkan kesenangan dan kemuliaan. Boleh ilmunya ada, ilmunya banyak, tapi kalau akhlaknya nggak ada, maka tak akan bisa mencerminkan, tidak akan memberikan asa dalam kehidupan misalnya. Karena ilmu itu akan menjadi kuat, ilmu itu akan menjadi sesuatu yang istimewa dalam diri dan dalam orang lain, karena ada akhlak yang terus menghiasi, terus melapisi. Masya Allah. Jadi kesimpulannya, ilmu itu bisa mendatangkan kemanfaatan, ilmu itu bisa mendatangkan kebahagiaan selama ilmu itu diiringi dengan akhlak yang mulia. Kembali lagi pada episode yang lalu bahwa Rasulullah SAW selama 13 tahun lamanya berdakwah di kota Mekah, itu hanya dua hal yang penting, apa? Tauhid dan akhlak. Belum yang lainnya, belum ilmu, belum. Baru pada sesuatu yang istimewa, apa? Akidah dan akhlak. Bayangkan, selama 13 tahun Rasulullah SAW berdakwah di kota Mekah, itu hanya mengajarkan dua hal. Bagaimana cara kemudian meyakini yang benar kepada Allah, kemudian bermuamalah dengan sebaik-baiknya dengan akhlak yang mulia. Itu cermin dari bagaimana Rasul menerapkan selama 13 tahun mendakwakan di kota Mekah. Artinya akhlak ini menjadi sesuatu istimewa dalam kehidupan kita sehari-hari. Meskipun dia punya ilmunya banyak, ilmunya luar biasa, sebudak ilmu yang miliki, tapi akhlak yang tidak ada, Masya Allah, minus, berkurang dari aura atau keistimewaan yang dimiliki. Ala ma yaqtadihi al-ilm, sesuatu apa yang telah diputuskan dalam ilmu tersebut, maka ilmu tersebut akan menjadi sebagai fondasi hidup, landasan hidup apa yang dia laksanakan. Setiap manusia berjalan berlandaskan sesuai dengan apa yang didapatinya, sesuai apa yang dimilikinya. Bayangkan, kita berjalan dari mulai pagi sampai kita pagi lagi, sesuatu apa yang kita jalankan karena sesuatu yang kita pahami. Bagaimana kalau kemudian kita jalankan hidup kita tanpa kita pahami aur-auran, ampar-amparan semuanya? Betul nggak Pak? Ampar-amparan semuanya, aur-auran. Kalau sudah ampar-amparan, aur-auran hidup kita tanpa ilmu, ya sudah, tidak ada asar, tidak ada pengaruh, dan tidak ada kemuliaan. Sayang sekali hidup yang kita jalankan selama ini kemudian menafkahi istri dan keluarga kita, menjalankan tugas kewajiban kita, menjalankan ibadah kepada Allah. Kalau tanpa ilmu, ya sudah aut-autan. Kalau sudah aut-autan, bagaimana?
fa'il fa, maka disebutkan orang yang beramal tanpa ilmu maka mardudatun la tuqbal, ditolak dan diterima. Bayangkan Pak, kita ibadah sebanyak-banyak yang kemudian tanpa landasan ilmu yang ditolak, sayang sekali. Maka dia tadi saya bilang aur-auran yang ya Rabbana. Jangan sampai aur-auran kemana-mana. Fokus dalam disiplin ilmu yang kita miliki. Maka sesungguhnya orang yang punya ilmu, orang yang punya pengetahuan, dia berpikir terhadap apa yang dia pahami. Kita seringkali punya argumen masing-masing. Kita seringkali berhadapan dengan situasi kondisi pendapat kita masing-masing. Nah, ketika kita berpijak dalam pengetahuan yang kuat, insya Allah tak goyang. Contohnya begini, ada sahabat kita yang kemudian ibadah, kemudian tanpa sesuatu yang kemudian melazimkan yang kita biasa lazimkan. Ketika kita mengamalkan sesuai dengan apa yang kita sudah dapatkan, apa yang sudah kita yakinkan dari guru-guru kita amalkan, maka kita akan goyah pendidikan kita dalam beramal. Itulah yang disebutkan banyak ilmu. Apa yang sudah diputuskan tentang ilmu yang dia dapatkan, maka insya Allah apa yang sudah diajarkan dan apa yang sudah kita dengarkan dari ilmu dari guru-guru kita, ini tak akan goyah untuk mengamalkannya. Maka insya Allah setiap kita beramal itu akan buat ketika ilmu itu kita amalkan, insya Allah tidak goyah. Makanya pijakannya adalah beramal sesuai dengan ilmu. Ilmu harus diamalkan. Semuanya ini tidak akan bisa menjadikan asal apabila kalau tidak ada imannya. Maka sebagaimana saya sampaikan, iman, ilmu, amal tidak pernah ditinggalkan, harus dibawa. Ketika orang yang beriman, dia kudu beramal kudu beriman, beramal kudu berilmu, ilmu kudu pakai iman. Bagaimana kemudian bisa sukses dunia dengan keadaan kalau tanpa iman? Maka insya Allah iman, amal, ilmu ini kudu dibawa dalam kehidupan kita. Maka insya Allah itu akan memberikan kebahagiaan, kesenangan yang tak akan ada taranya. Kita seringkali merasakan kesenangan, kebahagiaan, kesenangan yang kita rasakan karena ada sesuatu keistimewaan yang kita amalkan. Apa keistimewaan itu? Yaitu pemahaman sesuatu yang kita dapati dari belajar kita. Contoh ini, kita jauh-jauh. Kita dapat ilmu bikin ketupat. Besok mau lebaran, wah senang banget bikin ketupat, senang banget. Senang buatnya, senang karena kan kita paham, kita ngerti. Coba bayangkan Pak, duit gak gablek. Udah gitu, isi suruh nyari ketupat, suruh buat, kita nggak bisa bikin ketupat. Bencak soalnya di sini, masya Allah ya Rabbi. Yang ada bukan bahagia tapi apa? Perasaannya masih ya Allah ya Rabbi, habis berjam-jam yang cuma satu. Ya Allah ya Rabbi. Itu contoh saja. Tanpa ada ilmu nggak akan bisa, dan kita akan jadi sesuatu yang kecewa dari apa yang kita laksanakan. Maka insya Allah kalau beramal kemudian tanpa ilmu tak akan bisa menjadi kecewa. Tapi insya Allah kalau dengan ilmu akan menjadi istimewa dan menjadi senang dan bahagia. Walilghairi aidan, dan untuk selain juga bita'limi dan juga belajar yazau sa'adatul abad. Juga sama, guru mengamalkan akan mendapatkan kebahagiaan. Kemudian murid belajar juga akan mendapatkan kebahagiaan. Murid mendengarkan, kemudian mengamalkan juga mendapatkan kebahagiaan. Fa'innahu, maka sesungguhnya ilmu tersebut yuharriku akhlaqan nas, itu akan mendidik akhlak manusia. Jadi subhanallah, orang yang berilmu, ilmu itu sendiri itu akan mendidik akhlak manusia. Bagaimana mungkin ketika ilmu itu menjadi sebuah fondasi yang kuat kalau tidak diiringi mendidik? Bagaimana kemudian memberikan asal? Kalau tidak mendidik yang sudah tidak ada asalnya. Maka insya Allah fa'innahu yuharriku akhlaqan nas, maka dengan ilmu tersebut akan mendidik manusia. Bagaimana cara mendidiknya? Ketika kita mendapatkan informasi dari guru kita, kemudian kita sampaikan kepada orang yang perlu kita sampaikan, kemudian orang senang menerimanya, maka itulah di antara yang mendidik ilmu atau mendakwakan ilmu kepada orang yang belum pernah mengetahuinya atau sama sekali belum paham
maka insya Allah dengan ilmu yang kita dapatkan ini bisa mendidik kepada orang-orang yang belum paham tentang ilmu tersebut. Contoh ilmu sholat kita ajarkan, ilmu berwudu kita ajarkan, ilmu bertayamum kita ajarkan. Maka selama kita ajarkan itu, selama itu kita mendidik apa? Mendidik anak-anak kita supaya ibadahnya disiplin, ibadahnya sesuai dengan ilmu. Andai saja kemudian anak-anak kita tumbuh tanpa ada ilmu dan tanpa ada didikan, maka boleh jadi apa yang terjadi? Beramal sesuai dengan keinginannya, beramal sesuai dengan kehendaknya. Kalau beramal sesuai dengan keinginan dan kehendaknya, sudah tidak ada pengaruh yang kuat dalam kehidupannya. Kita ingin ilmu ini sampai kepada orang yang betul orang itu berkeinginan untuk mengamalkan dan ada semangat untuk mendakwakan ilmu tersebut. Nah, inilah yang dimaksudkan yuhadzibul akhlaqun nas, yaitu mendidik akhlak manusia. Wa yad'uhum, dan mendakwakan ilmu tersebut kepada mereka bi'ilmihi, dengan ilmunya, ila ma yuqarribuhum, untuk mendekatkan mereka ila Allah Ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Maka subhanallah, ilmu itu salah satu wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu apa saja jika digandengkan bagaimana caranya untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka ilmu ini menjadi manfaat. Maka insya Allah selama ilmu yang kita dapatkan kemudian digandengkan bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah, maka itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Bayangkan Pak, katakan bukan ilmu agama, dia ahli ekonomi, dia ahli perdagangan. Ketika dia ahli di bidang perekonomian, kemudian dia membantu umat untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka ini menjadi manfaat. Jadi ilmu itu menjadi manfaat ketika tatkala di mana mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma yuqarribuhum ila Allah, sesuatu apa yang mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam ayat surah Al-Mujadalah, surah An-Nahl ayat 16, ayat 105, ayat 125 disebutkan, ud'u ila sabili rabbika, sampaikanlah kepada jalan Tuhanmu, dakwakanlah ilmu kepada orang yang butuh sesuatu informasi kepada mereka. Dengan cara bil hikmah, dengan cara hikmah, wal mau'izatil hasanah, dengan mau'izah hasanah, wajadilhum billati hi ahsan, katalah dengan sesuatu yang terbaik. Jadi menyampaikan ilmu ada 3 kriteria. Yang pertama bil hikmah, dengan cara hikmah. Yang kedua dengan cara mau'izah, contoh. Yang ketiga dengan cara mujadalah. Ini tipe ini disebutkan dalam Al-Quran. Lihat tipenya, kalau orang yang memang perlu dengan pendekatan hikmah, dengan cara bijak, sampaikan ilmu dengan cara bijak. Kategorinya siapa? Di sini disebutkan. Wa huwa yadul khawas bil hikmah. Kalau kita berdakwah kepada orang yang khusus, maka dengan cara hikmah. Orang yang khusus kelompoknya adalah para orang-orang yang terdidik, orang-orang yang mungkin di atas kita. Maka sampaikanlah ilmu itu dengan cara hikmah, dengan cara bijak. Bayangkan Pak, ilmu sholat kita ajarkan, kemudian diterapkan dengan tiga kelompok. Kita ajarkan kepada orang yang di atas kita, sampaikan dengan cara bijak. Sebab apa? Karena ratnya beda dengan kita. Karena ratnya dia penerawangannya, penangkapannya, kebijakannya juga begitu sangat berbeda dengan apa yang kita sampaikan. Maka yang perlu disampaikan dengan cara bil hikmah, dengan cara hikmah. Jadi orang yang khusus itu khawas sampaikan ilmu dengan cara hikmah. Apa hikmah itu? Yaitu sesuatu bimbingan dengan pengetahuan. Bayangkan Pak, kalau bimbingan dengan cara pengetahuan yang maksimal, insya Allah akan sampai dengan maksimal juga. Jadi khawas itu disampaikan dengan cara hikmah. Siapa khawas? Ya, khawas itu diantaranya adalah orang yang terdidik, orang yang berilmu, orang yang berpengalaman. Diantaranya adalah orang-orang yang di atas kita. Lalu kemudian wal awam bil
mawais orang umum dikasih ilmu dengan cara nasihat, dengan cara contoh. Begini Pak, katakanlah kalangan anak-anak kita remaja ini ilmunya perlu diberikan dengan cara contoh, misalkan praktek sholat, praktek tayamum, dan praktek ibadah-ibadah yang lainnya. Maka kalau dinilai dengan mawais dengan contoh, maka insya Allah anak-anak kita tumbuh mengamalkan sesuai dengan contoh. Maka perlu contoh itu dengan yang benar. Andai saja penerapannya salah, diikuti juga dengan yang salah. Maka insya Allah setiap apa yang kita sampaikan perlu dengan gandingan ilmu, karena orang yang melihat, orang yang dengar tidak akan ikuti apa yang kita sampaikan. Jadi kelompok yang kedua adalah awam orang umum menyampaikan dengan cara contoh praktek, karena mereka tidak terlalu rumit sesuatu yang apa yang dia dengar, pokoknya yang dilihat aja. Ilmu yang dilihat itulah yang diamalkan. Jadi ilmu lihat, setiap apa yang dilihat, setiap apa yang dengar pasti yang diterapkan. Makanya anak-anak kita tumbuh sesuai dengan apa yang dia lihat, anak-anak kita beramal sesuai apa yang dia dengar. Jadi bil mawais. Lalu yang ketiga, wal mu'anidin bil jidal, orang yang cerdik, orang yang apa namanya? Mu'anidin itu kalau bahasa kita ini orang yang sering mujadalah, orang yang sering berdiskusi, maka sampaikan lagi dengan jidal, dengan cara diskusi juga. Kenapa demikian? Karena orang tersebut ini seringkali kritis. Maka sampaikan lagi dengan cara kritis juga. Maka hati ditopang dengan pengetahuan yang banyak. Bayangkan Pak, kalau ada orang yang datang kepada kita kemudian bermujadalah dengan kita, berdiskusi dengan kita, kemudian kita nggak punya senjata untuk menjelaskannya, sudah terkapar kita di tempat itu, kita mati kutu. Apa yang kita jelaskan? Nah, ini penting bagi kita bahwa kita harus berlandasi dengan ilmu, sehingga apa yang kita dengarkan, apa yang kita sesuatu, apa yang kita terima dari apa yang disampaikan kepada kita, kita bisa menjelaskannya dengan cara yang terbaik. Sebagaimana hadis yang ayat yang tersebut, "Qul ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati wajadilhum billati ahsan." Jadi ada 3 komponen ketika kita mendakwakan itu. Dilihat dulu siapanya nih objektif. Kalau orangnya terbaik, orang yang mulia, sampaikan dengan cara bijak. Bayangkan Pak, kalau kita menyampaikan kepada orang yang kelihatannya sudah terpilih, sudah disiplin, sampaikan dengan cara bijak. Ya katakan Bapak nih, semuanya katakan orang yang disebut dengan katakanlah khawas. Kalau Bapak ditegur dengan cara kasar, kira-kira terima nggak? Cara umum nggak akan diterima. Bang, buat abang salah itu, waktu bisa berontak. Dicap begitu udah berontak. Kenapa? Karena cara yang terbaik. Setiap apa yang kemudian kita menerima masukan dan kemudian menggugah dari perasaan kita, ini akan menuai kepada sesuatu yang tidak baik. Maka insya Allah Al-Quran menjelaskannya, wajadilhum billati hiya ahsan, sampaikanlah diskusi dengan cara terbaik. Jadi orang-orang yang terdidik, orang-orang yang ternama, sampaikanlah ilmu dengan cara bijak. Bijak itu lebih kepada pemahaman diri, sebagaimana apa yang kita lihat keadaan sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari. Bil mawais dan bil mujadalah. Ini mujadalah ini kelompok yang kritis, yang sekali berdebat. Nah, yang ketiga ini perlu dengan pengetahuan yang banyak, sehingga kita nggak mati kutu untuk menjelaskannya ketika dia bermujadalah kepada kita. Tapi ingat, bukan debat kusir, debat dalam arti mendatangkan hikmah, mendatangkan ilmu. Ini yang kita cari. Jangan sampai debat kusir yang ujung-ujungnya pada egois, emosi segala macam. Kita ingin debat ilmu dan hikmah, mendatangkan ilmu dan mendatangkan hikmah. Jadi kita duduk bareng, sama-sama menerima koreksian, sama-sama menerima masukan. Insya Allah kalau kita sama-sama mendengarkan semuanya, ini akan menjadi hikmah yang kita dapatkan. Tapi kalau sudah bertahap masing-masing, kekeh yang sudah
Gak usah ada debat, gak usah ada musyawarah. Buat apa musyawarah saling mempertahankan kebenaran? Perlu ada wasit, perlu ada wasit yang menentukan arahan kebijakan. Siapa wasitnya? Ketua DKM, para tokoh misalkan para tokoh, para guru yang kemudian mewasitkan masalah yang kemudian terjadi di kalangan masyarakat. Makanya di dalam masyarakat perlu ada tokoh, perlu ada seseorang yang menunjukkan. Kenapa? Karena memang situasi kondisi seringkali berhadapan dengan situasi yang kemudian kita tidak ingin ada kerecohan dan macam-macam, maka perlu wasit di situ. Wasitnya adalah tokoh yang difigurkan, kemudian sesepuh yang kemudian dimanfaatkan, sehingga terjadi kesinambungan di antara kehidupan masyarakat. Maka dengan cara inilah kita perlu terapkan. Baik, sudah tuntas tentang pembahasan ini, kemudian kita lanjut dengan bab yang baru. Fasal fi bayan ilmi mahmudi wal madhmumi. Fasal yang menjelaskan tentang ilmu yang baik dan ilmu yang tercela. Jadi ilmu itu terbagi dua, ilmu terpuji dan ilmu tercela. Atau dikenal dengan al-ilmu mahmud wal ilmu madhmum. Wa bayan fardu ain, menjelaskan fardu ain wa fardu kifayah. Menjelaskan tentang satu ain dan satu kifayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu, tolak itu dapat dari kata talab yang menuntut atau mencari. Artinya ilmu itu pun dicari, bukan ilmu yang dicari. Dicari gimana? Ya, gunakan tenaga hati kita, pikiran kita, hasad kita. Jadi Nabi menyebutkan tolak itu berarti ada sesuatu gerakan hati, kemudian membaca langkahnya, kemudian terpaut pada pikiran. Tolak baik. Jadi menurut itu ada tiga hal: hati, gerak, dan hasil. Hati iya, gerak menuju tempat itu, kemudian apa? Hasilnya apa? Hasilnya itu yang diamalkan. Maka tolabul ilmi, menuntut ilmu, mencari ilmu, fardhu, hukumnya fardhu. Ya. Ala kulli muslimin wa muslimat, atas setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Jadi semuanya wajib. Nah, kewajibannya seperti apa? Dijelaskan di situ. Fa mimma yajibu 'alaihi ba'da bulughi wal islam. Dan kewajibannya itu sudah sampai balik dan sampai berita keislamannya. Ayat kalimat syahadah, akan mengetahui dua kalimat syahadah. Jadi orang yang sudah balik, orang yang sudah mendapatkan informasi keislaman tentang dirinya, maka yang pertama adalah ilmu mengetahui tentang dua kalimat syahadah. Artinya juga kalau anak-anak kita tumbuh sudah dewasa, tumbuh sudah mengerti antara baik dan benar, kita kudu mengetahui dua kalimat syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa yang pertama kita mengenalkan syahadat? Karena di dalam hukum Islam adalah yang pertama adalah mengucapkan dua kalimat syahadat. Maka yang pertama kita bangun tauhidnya, kita bangun akidahnya, kita paparin dengan kita jelaskan begitu. Ayo baca dua kalimat syahadat. Kok jadi dua kalimat syahadat? Kita nggak kali, karena di sini disebutkan kalau orang sudah masuk balik dan sudah mendapatkan informasi tentang keislaman, maka pun disampaikan yaitu dua kalimat syahadat. Mengetahui dua kalimat syahadat. Apa? Yang pertama, di dalam syahadat itu diajarkan yaitu ada syahadat ilahiyah, syahadat tentang Tuhan, yaitu asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian syahadat Rasul yaitu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka dua syahadat itu perlu dibaca, perlu diyakini. Lalu walaysa yajibu 'alaihi ahkam, dan mesti tahu tentang hukum-hukumnya. Kalau
kamu kalau begini akan begini, jangan dulu dikirim hukum, sebab dia akan mencerna dulu yang awal apa? Dia paham dulu tentang makna dua kalimat syahadat, tentang hukum-hukum yang wajib nanti dulu, sebab otak ini menerima dengan sesuatu yang pertama dulu. Ketika sesuatu pertama dia pahami, maka dengan sendirinya akan belajar tentang amal yang baik. Maka yang pertama bagi orang yang baru pertama kali tentang informasi Islam dan baru dia balik, sampaikan dulu pemahaman tentang dua kalimat syahadat, tentang hukum itu, dan tidak wajib disebut. Walaysa yajibu 'alaihi ahkamuha, dan tidak wajib tahu hukumnya. Bil barahin, dari yang jelas. Artinya begini, seorang yang sudah balik dan sudah mendapatkan informasi keislaman, maka perlu disampaikan tentang makna kalimat syahadat, dan tidak usah tidak harus begini, nggak perlu, nggak mesti harus memberikan dalilnya, nggak mesti. Yang penting dia paham dan sudah melakukan kewajibannya. Jadi kalau bahasa Betawi, kalau kita jujulin dalil-dalil puyeng banyak dalil, udah sampai karena yang penting dulu, nanti lama-lama dia akan mengerti kalau ternyata amal itu perlu ada dalil. Nah, ketika dia ingin tahu dan baru kita tunjukin dalilnya ini. Jadi ketika orang baru semangat ibadah, kita sampaikan dulu di faedahnya. Sampaikan dulu hikmahnya, sampaikan dulu faedahnya. Nanti lama-lama dia akan diri kalau dia ada dalilnya. Ketika dia nyari dalil baru ada dalilnya kayak gini. Di surah ini, di ayat ini, itulah yang berkaitan dengan cara sistem mengajari ilmu kepada orang-orang yang mendukung bimbingan. Tapi ketika karakter sudah dipaham, ya boleh kita sampaikan itu dalilnya. Ini penjelasannya. Ini adalah hikmah-hikmah. Maka begitulah bagaimana kita menjelaskan ilmu kepada orang-orang yang butuh dalam ini. Ya. Jadi intinya adalah orang yang baru balik atau orang yang baru berkembang Islam, sampaikan dulu tentang hal yang penting dulu apa? Yaitu tentang tauhid, faedah-faedahnya, hikmah-hikmahnya. Kemudian baru ketika sudah lama dia menyebut, sudah lama dia belajar, baru kita sampaikan dari apa yang sudah disampaikan sebelumnya. Banyak sih, akan tapi cukup ayat yang dari min ghairi wa syakki. Cukup baginya adalah meyakini sesuatu yang tadi tanpa ada ragu. Cukup kita menyampaikan apa yang kita sampaikan itu benar, apa yang kita bimbing itu adalah benar. Kita sampaikan sesuatu yang benar dulu, maka insya Allah praktek yang kita lakukan adalah benar. Kemudian dia akan berjalan sebagaimana yang dia lihat, sebagaimana yang dia lakukan. Min ghairi wa syakki, tanpa ada keraguan sedikit pun. Walau ada sebenarnya meskipun dengan cara taklid. Jadi pemula, orang-orang yang baru paham tentang keislaman, ini mesti harus didiri dengan cara praktek, ikutin. Ayo ibadah, ikutin ibadahnya. Tapi ingat, ibadah yang ditirukan adalah ibadah yang benar. Jadi sampaikan dulu cara yang benar dulu. Jangan kita ikuti kalau sholat dalilnya ini. Udah pusing yang bikin dalil. Aku banyak dalil, kita mau beramal. Jadi subhanallah, ini bimbingan orang-orang yang baru balik dan baru mengenal Islam. Dengan cara meyakini dulu amalnya, dengan cara taklid. Dulu dengan cara taklid Allah Akbar, dulu begitu. Kita ngaji sama guru kita dan dikenal dulu dalilnya, praktek dulu yang benar bisa lagi. Lama-lama kita baru kenal, baru tahu, oh iya dulu ngajarin ini dalilnya ketemu tuh. Lama-lama juga akan ketemu itu dalilnya. Kalau dengan cara karena ada niat untuk pengetahuan lebih kuat dari amal yang kita laksanakan. Kan begitu Pak. Kita dulu beramal nih, kita dulu semaunya kita kan, lama-lama kita ngerti juga. Ada ilmu yang kita dapat, kita lurusin, kita benerin, kita sempurnakan. Begitulah cara Allah membimbing kita dengan terutama masih. Tapi ada niat seseorang untuk menyempurnakannya. Kenapa demikian? Karena Allah menyebutkan dalam ayatnya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam amal ketaatan kepada Allah, nanti Allah akan buka pintu yang lainnya.
pintu pemahamannya, pintu ilmunya, dan pintu yang lainnya Allah tunjukkan. Jadi step by step Allah tunjukkan, Allah arahkan dari kesempurnaan Allah kita. Jadi yang kedua adalah setelah dia memahami, setelah dia mengetahui kalimat syahadat, maka perlu dibimbing dengan cara tahammul. Dijelaskan oleh Imam Ghazali, ala sabri atau dengan cara tahammul, dengan cara ikutin ini. Rukunya begini, sujudnya begini, wudhunya begini. Kemudian kalau ada air harus ayamnya begini, ayamnya diajarkan begini dulu. Kita ajarkan prakteknya dulu. Maka insya Allah dijadikan ilmu praktek dulu. Makanya bagi orang-orang yang baru paham tentang ibadah itu diiringi praktis saat dia ingin kita menjelaskan kita jelaskan tentang praktek itu. Wahakala kana yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman yuslimu min ajlal al-awam. Begitulah Rasul mengajarkan ketika ada orang Arab Baduy yang baru masuk Islam. Orang Baduy kan orang pedalaman yang kemudian informasi nggak sempurna tentang Islam. Ketika kita dipraktekin nih tayang ini sesuatu gitu. Nabi mengajarkan praktek, praktek yang Nabi ajarkan sesuai dengan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah kita mengajarkan kepada orang-orang yang baru paham dengan cara yang tadi belum kita dijalani dalamnya, belum kita dijalani praktek-praktek yang sulit kita sampaikan yang gampang yang mudah dipahami. Begitulah penjelasan dalam agama. Semua pada mereka yang sudah hidup di ta'allum dan alaihi min awamillah. Kalau sudah demikian, amalnya sudah mulai rajin, taat sudah mulai maksimal, baru disebutkan dengan dengan ilmu. Maka ilmu itu akan terus mereka kepada amal yang diamalkan. Bita'allumi dalam belajar yang dengan sesuatu yang memperbaikinya arah yang masing-masing awal dengan tindakan amal yang lain. Kasabat seperti surat bihasbi kita jadi tahu sebagaimana kita memperbaharui ibadah yang lain. Jadi ibadah-ibadah yang lainnya akan ikuti sesuai dengan apa yang dia pelajari. Maka dengan sendirinya kalau sudah konsisten dalam ibadahnya, konsisten dalam taat, maka dengan sendirinya baru kita akan ilmu sehingga ilmu ini akan mengiringi pada pemahaman tentang amal ini. Seperti sholat dihasbi terjadi awal sebagaimana tentang memperbaiki tingkat kita Allah. Jadi sholatnya udah rajin, kita ada ilmunya. Sembari memperbaiki tindak kita Allah yang lainnya, zakat. Jadi ketika sholat sudah disampaikan, diiringi dengan ilmu-ilmu yang lainnya seperti zakat, puasa, dan ibadah-ibadah yang makruh. Maka dengan sendirinya ini akan tersistem terbangun pemahaman ternyata ibadah itu begitu. Jangan sampai kita dikelilingi amal ini sunahnya ini bacanya begini, zikirnya begini. Wah, repot yang dia nih. Zikirnya banyak banget ya. Ini dalilnya banyak banget, masya Allah. Belum apa udah dijejerin dalil segala macam. Akhirnya apa? Akhirnya apa lagi? Kenapa? Karena begitu banyaknya PR yang disuruh dikerjakan pelan-pelan dulu, step by step, sudah amalkan, sudah rajin, baru kita ingin kan mentah-mentah. Nah, karena memang pengetahuan itu berjalan sesuai dengan apa yang dia serap. Kalau diserap semuanya kan mungkin pasti ada sesuatu yang kemudian tertahan. Satu hal yang penting yang diserapnya itu yang terus kita jaga. Jangan sampai dia melepaskan ibadah. Contohnya sholat. Karena sholat karena rutinitas yang wajib dilaksanakan setiap waktu adalah sholat. Maka itu dibangun tentang pemahaman sholat itu sendiri. Bagaimana prosesnya, duduknya, sholat yang baik. Lalu nanti lama-lama kita kenalkan ini rukunnya, ini sunahnya,
dan kecualian membatalkannya. WC. Karena lagi ya ini adalah bahwa intinya adalah kalau sudah mengenal rajin dalam ibadahnya bahwa kita diiringi dengan ilmunya kemudian tindak-tindak ibadahnya terus kita kenalkan nih zakat ini kemudian kalau mau haji ini kita iringi, kita kenalkan dulu step by step sambil membenarkan ibadah-ibadah yang lain. Seperti itu. Fa'ida'allahu sholat, kemudian belajar sholat, indah kemudian pada saat wajib. Jadi pada saat balik wajib dia melaksanakan tawaf, maka dia harus mengenalkan sholat. Jadi yang pertama selain tauhid, dia belajar tentang ilmu sholat. Belum dikenalkan ilmu tidak, ilmu sholat belum dikenalkan ilmu sholat. Ini sholat. Dan menegakkan perintah Allah sebelum datang kewajiban akhir ini. Kita suruh anak-anak orang yang belum sampai baliknya, kita searahkan sholat. Nanti kalau sudah sampai di wajib baru kita katakan ilmunya. Sebab apa? Karena orang yang belum balik kalau kita katakan hukum ilmu, yang bocah belum balik nih, kita kenal ini. Tubuhnya begini pusing, makanya dalam ilmu itu dulu ada tahapannya. Sebab otak ini kan selamanya untuk menerima, karena kadang-kadang ada kejuan. Maka dalam bimbingan ini disebutkan ketika anak-anak orang yang belum sampai taraf untuk wajib menjalankan perintah Allah, maka yang pertama untuk menegakkan ayat surat puasa. Dulu kita begitu Pak, waktu kita disuruh mengkomplit ayat sholat, belum pernah dikatakan ini wajibnya. Disuruh puasa, lama-lama kita kan ternyata puasa itu hukum yang wajib bukan Ramadan. Demikian insyaallah Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana